Pernah nggak sih lihat diagram kelistrikan terus kepala langsung ngebul? Tenang, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng dan kamu bakal lihat kalau bahasa visual ini sebenarnya gampang banget dipahami. Oke. Jujur aja ya, waktu pertama kali lihat diagram kayak gini tuh emang kelihatan, wih, ribet banget, penuh garis sama simbol aneh yang bikin pusing. Mirip peta sirkuit di film fiksi ilmiah ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ini tuh sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kelihatan? Jadi, caranya gimana? Gini, kuncinya itu ada di cara kita ngelihatnya. Coba deh, jangan anggap ini masalah teknik yang super rumit. Anggap aja kita lagi belajar bahasa baru, tapi bahasa yang logis banget. Dan ini nih bagian paling asiknya. Mau serumit apapun diagramnya, itu semua tuh sebenarnya cuma dibangun dari beberapa simbol dasar aja. Begitu kamu kenal komponen-komponen utamanya, semuanya langsung jadi masuk akal. Oke, kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari alfabetnya. Di dunia kelistrikan, simbol itu ya huruf-hurufnya. Kalau kita udah kuasai hurufnya, kita bakal bisa baca kalimat sirkuitnya. Nah, ini dia. Cuma ada 4 simbol dasar yang jadi pondasi semuanya. Beneran deh, kuasai 4 ini aja, dan kamu udah separuh jalan buat ngerti diagram manapun. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada sumber. Gampangnya, anggap aja ini mesinnya. Ya kayak aki di mobil atau baterai di remote. Semua tenaga, semua listrik mulainya ya dari sini. Terus ada saklar. Nah, ini tuh kayak gerbang tol atau keran air. Dia yang tugasnya buka tutup jalur listrik. Simple, tapi penting banget. Lanjut, kita punya beban. Ini nih tujuan akhir dari listriknya. Komponen yang kerja, misalnya lampu jadi nyala, atau motor jadi muter. Tanpa beban, ya sirkuitnya nggak ada gunanya kan? Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ground. Ini adalah jalan pulang yang aman buat arus listrik. Setiap sirkuit yang benar itu harus ada groundnya, biar lengkap. Oke, alfabetnya udah kita pegang nih. Sekarang waktunya kita rangkai huruf-huruf ini jadi sebuah kalimat yang utuh, alias sirkuit yang berfungsi. Alurnya itu sebenarnya simple banget. Pertama, listrik ngalir dari sumber. Kedua, dia jalan lewat jalur atau kabel. Dan ketiga, dia nyampe di beban buat ngerjain tugasnya. Ingat ya, sumber, jalur, beban. Gampang kan? Coba deh, perhatiin panah-panah ini. Jelas banget kan, arusnya ngalir dari mana ke mana. Dari sumber, lewat jalur, nyalain si beban, terus balik lagi. Nah, itu dia perjalanan dasarnya. Oke, alur dasarnya udah ngerti. Sekarang kita naik level dikit. Kita pelajari tata bahasanya. Gimana caranya kita tahu kabel itu nyambung atau cuma numpang lewat aja? Nah, ini penting banget, jadi perhatiin baik-baik ya. Kalau ada titik tebal, itu artinya kabelnya nyambung. Listriknya bisa belok di situ. Tapi kalau nggak ada titiknya, itu artinya mereka cuma saling bersilangan. Kayak jalan layang di atas jalan tol. Nggak ada koneksi sama sekali. Oke, setelah kita tahu semua itu, apa sih satu teknik paling jitu buat baca diagram apapun? Mau serumit apapun itu. Nah, ini dia kunci utamanya. Kuncinya itu bukan trik sulap atau rumus rahasia, tapi sebuah metode yang sederhana banget tapi powerful. Baca secara sistematis. Udah, itu aja. Jangan lompat-lompat, ikuti alurnya satu persatu dengan sabar. Ini mantranya. Coba diresapi ya. Mulai dari sumber listrik. Telusuri satu kabel aja. Ikuti terus sampai ke komponennya. Dari situ, ikuti lagi jalurnya sampai ke ground. Terus, ulangi lagi untuk kabel berikutnya. Kalau kamu lakuin ini, diagram serumit apapun bakal kebaca dengan sendirinya. Nah, sekarang semua alatnya udah ada di tangan kamu. Kamu udah kenal alfabetnya, ngerti tata bahasanya, dan yang paling penting, kamu tahu metodenya. Kamu udah siap. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Diagram mana nih yang mau kamu taklukan pertama kali?